Kasus penembakan terhadap Gama Rizky Nanta Oktavandi, siswa SMK 4 Semarang oleh polisi hingga tewas terus bergulir. Fakta baru bermunculan di lapangan. Terbaru, polisi diduga melakukan pendekatan ke keluarga almarhum Gama dengan membawa serta wartawan agar mengikhlaskan kematian almarhum. Informasi ini disampaikan oleh seorang anggota keluarga almarhum Gama. Dia mengaku diintervensi polisi terkait kematian Gama. Apakah pendekatan polisi kepada keluarga korban disertai wartawan dianggap sebagai upaya intervensi? Apakah tindakan ini sesuai dengan prinsip penegakan hukum yang transparan dan akuntabel? Lantas, bagaimana tanggung jawab moral dan hukum, khususnya penegak hukum Kapolrestabes, dalam memastikan kasus ini diselesaikan secara adil tanpa upaya intimidasi terhadap keluarga korban? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Rian. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bung Rian, terkait lagi-lagi pendekatan polisi kepada keluarga korban disertai wartawan dianggap sebagai upaya intervensi. Menurut Anda, Bung Rian, apakah tindakan ini sesuai dengan prinsip penegakan hukum yang transparan dan akuntabel, Bung? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama, eh, Kang Anggi, kalau kita bicara tentang apakah ini sesuai dengan prinsip ya penegakan hukum yang transparan dan akuntabel, justru kita malah menengarai gitu ya, ada nuansa yang tidak transparan dan tidak akuntabel justru. Ya kenapa? Karena sedari awal kasus ini itu kalau saya boleh mengatakan dipenuhi dengan tadi apa kegelapan gitu ya, kabut-kabut gitu kalau menurut saya yang justru akhirnya malah membuat tadi banyak versi kan gitu. Itu yang sebenarnya dimulai dari ketidak terbukaan ya dari awal ya dari para pihak ya dalam hal ini adalah pelaku yang meskipun ya sekarang sudah diamankan gitu ya tetapi yang kemudian menjadi persoalan adalah justru ada banyak hal-hal yang tidak semakin jelas begitu ya dalam pengertian setelah kemudian terjadi apa namanya kematian ya dari siswa SMK ini justru kemudian banyak hal-hal yang eh, tumpang tindih gitu ya simpang siur begitu ya apakah ini karena kan ada beberapa bermula kemarin mulai dari apa namanya masalah bagian dari gangster lah ini adalah tawuran lah begitu kan sehingga seolah-olah ada pembenaran dari pelaku untuk melakukan tembakan padahal sebenarnya ya faktanya justru itu yang harus kemudian dibuka yang diduga kuat ya ini adalah merupakan sesuatu yang justru malah merupakan perbuatan melanggar hukum. Jadi saya kira saya melihat ini tidak transparan dan juga kemudian tidak akuntabel apalagi di apa namanya tambahkan dengan yang barusan yaitu semacam ada itu kan bentuk intimidasi gitu ya semacam untuk mengikhlaskan. Ya ikhlas itu ya harus sukarela bukan karena semacam kemudian dipaksa bahkan kemudian direcord gitu ya direkam sehingga kemudian itu malah menimbulkan kecurigaan yang lebih lebih apa namanya lebih apa luas lagi ada apa kok sampai kemudian seperti itu itu saya kira Kang Anggi. Dan menurut Anda, Bung Rian, bagaimana tanggung jawab moral serta hukum Kapolrestabes dalam memastikan kasus ini diselesaikan secara adil tanpa adanya upaya intimidasi terhadap keluarga korban? Ya, saya kira sebagai pimpinan Kapolrestabes Semarang mestinya secara moral itu ya harusnya kemudian open ya terbuka begitu. Apa sebenarnya yang terjadi? Begitu ya. Salah satu contoh yang kemudian sampai hari ini terkait dengan ketidaktransparan itu ya merujuk apa yang disampaikan oleh apa Kompolnas itu kan terkait dengan misalnya masalah CCTV begitu kan. Artinya yang CCTV ini di apa namanya di apa duga juga kemudian sebenarnya memberikan gambaran gitu ya tentang apa yang kemudian terjadi sesungguhnya pada malam hari itu tetapi kemudian kan itu tidak apa namanya secara
terbuka itu kemudian di apa namanya apa berikan ya kepada apa namanya masyarakat atau secara terbuka. Artinya saya juga melihat Kapolres Tabes sendiri juga secara moral mestinya ya itu tidak justru apa terkesan ya menutup-nutupi begitu ya. Dan yang kedua secara hukum ya pasti selesaikan ini seadil-adilnya gitu ya. Jadi artinya jangan ada kemudian yang ditutupi dan proses secara hukum begitu ya, sehingga kemudian proses ini juga nanti tidak hanya sekedar apa namanya semacam menenangkan publik gitu, tetapi justru harusnya kemudian memberikan rasa keadilan. Apa yang kemudian diminta oleh pihak korban ya dalam konteks ini, kalau di dalam pandangan Islam ya mestinya ya kalau kemudian ini adalah merupakan tindakan apa pembunuhan ya yang kemudian mengakibatkan tadi hilangnya nyawa ya tentu hukuman bagi pelakunya tidak boleh kemudian hanya sekedar apa namanya katakanlah formalitas saja katakanlah gitu ya seperti kasus-kasus yang sudah semestinya dan secara hukum harus kemudian menurut saya yang seadil-adilnya itu ya ya dia harus dihukum mati ya dalam konteks ini gitu. Itu Kemudian, ya. ya Kang Anggi. Kemudian, apakah langkah-langkah penahanan serta investigasi yang dilakukan terhadap penembak Aibda Robik menurut Bung Rian cukup untuk memastikan keadilan bagi keluarga dan korban ya, Bung? Ya, saya kira ini baru proses awal. Jadi kita belum bisa katakan bahwa ini tadi saya katakan yang paling penting itu kan keadilannya nanti terpenuhi atau tidak. Kalau hanya sekedar ditahan, kemudian nanti didalami, diinvestigasi dan seterusnya, begitu kan. Tetapi kemudian nanti di dalam konteks proses peradilannya sendiri tidak memiliki tadi apa namanya istilahnya keterbukaan ya fakta dan yang lebih penting nanti adalah keadilan di dalam vonis gitu ya. Itu tentu kita belum bisa katakan bahwa itu adalah merupakan sesuatu yang tadi apa namanya istilahnya cukup begitu. Jadi artinya sekali lagi saya ingin menekankan bahwa dalam konteks ini pihak polisi tidak boleh kemudian menutup-nutupi gitu ya berbagai hal atau bahkan kemudian ada indikasi misalnya kemudian apa namanya istilahnya melakukan pengkaburan terhadap berbagai fakta dan kemudian berikan perlindungan juga ya kepada dalam konteks ini pemerintah ya karena kemudian lapornya itu adalah ke Kapolda apa namanya Polda Jateng ya Jawa Tengah yang lebih tinggi tentu saja harus dipastikan bahwa para keluarga korban juga itu tidak ada unsur-unsur yang sifatnya intimidatif tadi itu dan para saksi-saksinya juga nanti yang lain yang terkait itu juga kemudian dilindungi. Jadi jangan sampai kemudian ada semacam upaya untuk karena ini menyangkut aparat, maka kemudian biasanya gitu ya, biasanya ada kemudian subjektivitas yang seringkali kita kemudian bisa belajar lah dari kasusnya yang terjadi pada kasus yang lain, misalnya seperti kasusnya Sambo yang akhirnya itu kemudian juga bahkan itu sesama polisi bahkan itu malah justru kemudian menimbulkan ketidakadilan begitu. Itu saya kira. Dan menurut Anda, Bung Rian, bagaimana tanggapan Anda terhadap Polri atas jumlah tuduhan dari sebagian orang terkait pembunuhan di luar hukum dan sejauh mana lembaga ini menurut Anda untuk mencegah praktik-praktik serupa di kemudian hari, Bung? Ya, pertama saya kira harus dipastikan bahwa sekali lagi proses hukum itu berjalan dengan terbuka dan transparan dan tuntas ya. Artinya menghasilkan keadilan, bukan hanya sekedar prosedural mendatangkan apa atau menjalani proses apa namanya hukum secara apa namanya tahapan demi tahapan gitu ya. Artinya masyarakat harus kemudian mengawal agar benar-benar fakta hukum yang sesungguhnya ya itu kemudian memang benar-benar terjadi dan harus diadili seadil-adilnya. Itu saya kira yang apa namanya nanti akan bisa memberikan satu satu apa namanya bukti bahwa apa namanya kepolisian dalam hal ini itu memang benar-benar fair gitu terhadap tadi apa namanya anggotanya yang memang melakukan kesalahan dan jelas itu harus 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 secara terbuka diakui
gitu. Jadi jangan sampai kemudian ditutupi sedemikian rupa. Jadi kalau ini dikatakan pembunuhan di luar hukum, ya itu kalau memang faktanya seperti itu ya nanti akan terbukti kan di pengadilan. Tetapi jangan sampai ada semacam kesan bahwa faktanya kemudian itu seolah-olah justru dikaburkan bahwa ini bukan gitu ya pembunuhan di apa namanya di luar hukum dan konsekuensinya juga jelas gitu ya. Nanti di pengadilan itu harus kemudian dilakukan upaya secara maksimal ya dikawal oleh masyarakat juga dan pihak-pihak terkait di situ ada Komnas HAM ada Kompolnas dan macam-macam ya agar kemudian nanti apa namanya kita tidak melihat ini kasus seolah-olah ini apa namanya rakyat biasa tetapi pandanglah setiap kasus ini apalagi kemudian aparat yang melakukan ini itu adalah dengan rasa apa namanya keadilan yang sebenar-benarnya begitu. Dan yang kedua, kalau yang terkait dengan pencegahan dalam dalam konteks ini ya mestinya kemudian memang harus ada semacam evaluasi begitu ya terkait dengan para aparat yang memegang senjata terutama ya di dalam konteks keseharian mereka begitu ya agar kemudian ada apa namanya istilahnya kepastian begitu ya bahwa ketika mereka sedang dalam posisi memegang senjata itu tidak melakukan tindakan-tindakan yang justru tadi bisa dikategorikan melakukan penghilangan nyawa yang itu kemudian tanpa ada alasan yang bisa kemudian di apa namanya tadi apa bisa dipertanggungjawabkan. Salah satu yang diindikasikan kuat tidak ada tembakan peringatan misalnya kemudian tahu-tahu itu terjadi penembakan itu kan bisa diduga itu ada kemungkinan adanya tadi apa namanya istilahnya apa penyalahgunaan begitu ya. Nah, ini tentu harus kemudian ditekankan evaluasi ini dan secara menyeluruh tentu saja agar sifatnya antisipatif dan yang kedua ya tentu secara internal polisi harus berani untuk kemudian tadi apa namanya juga tadi melakukan tadi semacam perencanaan ulang begitu ya terhadap eh, apa namanya pembinaan SDM yang ada di dalamnya tadi itu agar kemudian hal-hal ini tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang ya sehingga benar-benar polisi itu akan bisa kemudian tadi melayani masyarakat dan juga melindunginya bukan bahkan malah kemudian melakukan berbagai tindakan-tindakan yang justru malah apa namanya sangat-sangat jelas apa namanya mengusik rasa keadilan tadi itu. Saya kira itu Kang Anggi. Baik, jazakallah Bung Rian untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Semoga penembakan tragis terhadap para pelajar kita tidak ada lagi intimidasi hingga extrajudicial killing di negara kita. Jazakallah sekali lagi. Mudah-mudahan Bung Rian senantiasa dilindungi oleh Allah SWT dalam setiap aktivitasnya. Amin ya Allah. Terima kasih. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.